Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Bagi teman-teman yang baru mempelajari akuntansi atau penasaran dengan dunia akuntansi manajemen, video ini pas banget buat kalian. Di sini kita akan membahas terkait akuntansi manajemen lingkungan, mulai dari mengenal klasifikasi biaya lingkungan hingga cara membuat laporan keuangannya. Jadi, tonton sampai habis ya, karena akan banyak insight menarik yang akan kalian dapatkan. Yuk, langsung kita mulai. Tahukah kalian, di balik kemajuan pesat industri dan bisnis, ada satu hal yang tak boleh dilupakan. Yap, lingkungan. Perusahaan zaman sekarang tak cukup hanya fokus pada keuntungan, mereka juga perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap aktivitasnya. Nah, disinilah Environmental Management Accounting atau akuntansi manajemen lingkungan berperan besar. EMA membantu perusahaan membuat keputusan yang bukan cuma menguntungkan, tapi juga ramah lingkungan. Di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang EMA. Pertama-tama kita perlu untuk mengetahui apa sih Environmental Management Accounting atau EMA. Yuk, simak videonya! EMA adalah sebuah proses akuntansi yang berkaitan dengan informasi lingkungan untuk pengambilan keputusan manajemen dalam mengelola kinerja lingkungan dan keuangannya. Bayangkan, EMA sebagai alat navigasi, sementara biaya lingkungan adalah berbagai rute atau jalur yang perlu dilalui perusahaan dalam usahanya untuk menjaga lingkungan. Jadi dengan menggunakan EMA, perusahaan bisa melihat mana saja biaya lingkungan yang ada, sehingga memudahkan untuk menentukan langkah efisien. EMA dapat menjadi pemandu bagi perusahaan untuk mengelola biaya lingkungan dengan lebih cermat dan strategis. Selanjutnya, kita akan membahas terkait biaya lingkungan. Biaya lingkungan itu apa sih? Jadi biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang sudah atau akan terjadi di masa depan akibat dari kondisi lingkungan yang tidak optimal. Jangan sampai perusahaan menciptakan lingkungan yang buruk tersebut, sehingga jika perusahaan menciptakan lingkungan yang buruk tersebut, otomatis akan terjadi environmental cost atau biaya lingkungan. Biaya lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Yang pertama yaitu biaya pencegahan lingkungan. Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya untuk mencegah aktivitas yang menghasilkan limbah. Contoh dari aktivitas pencegahan, yaitu diantaranya mengaudit risiko lingkungan dan melaksanakan studi lingkungan. Lalu yang kedua, yaitu biaya deteksi lingkungan. Apa itu biaya deteksi lingkungan? Biaya deteksi lingkungan atau Environmental Detection Cost adalah biaya aktivitas yang digunakan untuk memastikan apakah produk, proses, dan aktivitas perusahaan telah sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Berikut adalah 3 standar lingkungan yang berlaku untuk biaya deteksi, yaitu peraturan pemerintah, standar sukarela yang dikembangkan ISO 14001, dan kebijakan lingkungan yang disusun manajemen. Kemudian, contoh dari aktivitas deteksi yaitu menguji pencemaran dan mengembangkan ukuran kinerja lingkungan. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal atau Environmental Internal Failure Cost. Apa itu biaya kegagalan internal? Biaya kegagalan internal adalah biaya yang dikeluarkan karena aktivitas produksi limbah dan sampah yang tidak dibuang ke alam luar. Contoh dari aktivitas kegagalan internal adalah seperti mengoperasikan peralatan pengendali polusi, serta mengolah dan membuang limbah beracun. Lalu yang terakhir adalah biaya kegagalan eksternal atau Environmental External Failure. Apa itu biaya kegagalan eksternal? Biaya kegagalan eksternal atau Environmental External Failure adalah biaya-biaya aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal terbagi menjadi 2, yaitu biaya kegagalan eksternal yang direalisasi atau Realized External Failure Costs dan biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan atau Unrealized External Failure Costs. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi adalah biaya yang dialami dan ditanggung perusahaan. Sedangkan biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan adalah biaya yang diakibatkan oleh perusahaan namun ditanggung pihak-pihak di luar perusahaan. Berikut merupakan contoh aktivitas kegagalan eksternal. Yang pertama yaitu membersihkan danau dan tanah yang tercemar. Dan yang kedua,
menyelesaikan klaim kecelakaan pribadi yang berhubungan dengan lingkungan. Setelah mengetahui apa itu biaya lingkungan, lalu bagaimana sih cara menyusun laporan biaya lingkungan yang tepat? Langkah pertama, yaitu kita perlu mengklasifikasikan biaya-biaya secara rinci. Setelah itu kita akan mencari persentase dari setiap biaya operasional. Nah, sekarang saatnya kita membuat laporan keuangan biaya manajemen lingkungan. Di sini sudah terdapat beberapa biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh GreenSpark Inc. dengan biaya operasional yang telah diasumsikan sebesar $80 juta. Yuk, mari kita simak langkah-langkah berikut untuk membuat laporan keuangan biaya lingkungannya. Apa yang harus dilakukan pertama kali dari data tersebut? Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengklasifikasi terlebih dahulu. Berikut adalah pengelompokan biaya-biayanya. Untuk biaya ke-6 dan biaya ke-9, kita kelompokkan ke biaya pencegahan. Lalu biaya ke-4 dan ke-8 bisa kita kelompokkan pada biaya deteksi. Kemudian biaya ke-2, ke-5, dan ke-7 kita kelompokkan pada biaya kegagalan internal. Dan untuk biaya ke-1 dan ke-3 masuk ke dalam biaya kegagalan eksternal. Lalu, apa lagi langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan laporan biaya lingkungan ini? Langkah selanjutnya yaitu menghitung persentase operasional dari setiap total biaya tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Caranya dengan membagi jumlah total dari setiap klasifikasi biaya dengan biaya operasional yang telah ditentukan sebesar $80 juta. Nah, berikut contoh perhitungannya. Setelah kita menyelesaikan laporan tersebut, akhirnya kita mengetahui bahwa total seluruh biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar $14.746.685, yang artinya hanya sebesar 18,43% dari biaya operasional. Dan diketahui pula bahwa biaya kegagalan eksternal lebih kecil daripada biaya kegagalan internal. Berarti perusahaan berhasil mengelola dampak lingkungannya secara lebih efektif sebelum berdampak untuk lingkungan luar perusahaan. Demikianlah pembahasan kita mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Melalui penerapan manajemen akuntansi yang ramah lingkungan, perusahaan tidak hanya mampu menjaga kelestarian alam, akan tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saingnya. Langkah-langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan beretika demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Semoga kalian semakin paham dan bisa terinspirasi untuk terus mendukung bisnis yang peduli terhadap lingkungan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!